saya kenal Saprijal, tapi tidak begitu akrab. Itu terjadi ketika dia masih menjadi seorang lurah di Kecamatan Bandar Sakti, Kota Losmawe, Kabupaten Aceh Utara, sekitar tahun 1994 silam. Termasuk saat dia menjadi sekretaris camat atau sekcam Kecamatan Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1998. Puncaknya, beberapa waktu lalu atau sebelum Presiden Joko Widodo memutuskan Safrizal untuk dikirim ke Aceh sebagai pejabat gubernur Aceh, sebagai ketua media propaganda tim pemenangan daerah atau TKD Aceh Prabowo Gibran pada Pilpres 14 2024 lalu, saya dihubungi dan ditanya oleh sejumlah sumber tentang sosok yang pantas menggantikan Bustami sebagai pejabat gubernur Aceh. Tapi tanpa berpikir panjang dan meminta izin kepada Safrizal, saya langsung menyebut dan menjawab pertanyaan dari sejumlah sumber di Jakarta bahwa Safrizal lah yang paling layak untuk dikirim kembali ke Aceh untuk menggantikan Bustami, yang memang harusnya kesempatan itu sudah dia raih sejak 2022 lalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, selamat bertemu kembali. Untuk pertemuan kali ini saya akan coba sedikit berbicara tentang sosok pejabat gubernur Aceh, Dr. Safrizal. Tapi sebelum saya mengulas soal ini, saya tidak akan pernah bosan untuk terus berharap dan meminta kepada Anda, jika Anda merasa program ini menarik, tertarik, dan bermanfaat, tidak salah jika saya meminta Anda untuk subscribe, memberi komen, klik atau menekan lonceng notifikasinya. Sahabat Titik Balik, sebagai jurnalis, saya sejak 30 tahun yang lalu hingga kini sudah terbiasa dididik untuk berpikir skeptis atau tidak mudah percaya dengan siapapun dan dengan sesuatu yang terjadi baik kebetulan maupun melalui sebuah rekayasa sosial. Kecuali itu, saya juga tidak mudah percaya dengan integritas serta moralitas seseorang, khususnya para tokoh dan pejabat publik maupun pejabat politik. Ini tentu saja untuk menghindari atau cara saya untuk menghindari syaratnya kepentingan dan keberpihakan, sehingga memberangus rasa dan nilai objektivitas yang saya miliki untuk kemudian berimplikasi pada produk media atau profesi jurnalisme saya. Itu sebabnya berbagai hal yang bersentuhan dengan tugas dan profesi jurnalis, tentu saja saya selalu untuk ekstra hati-hati. Sekali lagi, tidak mudah saya percaya. Karenanya berbagai data, fakta, dan peristiwa juga tidak begitu mudah untuk saya tulis serta sajikan kepada pembaca terkait apa yang disebut sebelumnya atau sebelum melalui proses uji akurasi, validasi, verifikasi, dan konfirmasi. Tentu Anda dapat maklum, tidak semua data, fakta, dan peristiwa itu adalah berita. Sebaliknya, berita itu berasal dari fakta, data, dan peristiwa, bukan opini seperti yang saya utarakan saat ini. Saya juga mengutip slogan dari Tempo, bukan yang penting berita, tapi semua berita penting. Nah, kali ini saya beropini tentang sosok Safrizal, penjabat gubernur Aceh, pengganti Bustami Hamzah yang maju ke arena kontestasi demokrasi Pilgub Aceh 2024. Safrizal hadir
saat Aceh sedang sesak nafas menghadapi PON ke-21 2024 wilayah Aceh dan Sumut serta pilkada serentak pada tahun yang sama yaitu 2024. Harusnya kerja besar ini merupakan tugas Bustami untuk menuntaskannya. Ini sejalan dengan misi yang disampaikan Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat melantik Bustami di Jakarta Maret 2024 lalu. Pesan Tito ketika itu, tugas utama Bustami adalah dua hal. Pertama adalah program besar nasional yaitu Pekan Olahraga Nasional serta pilkada. Tapi semua itu akhirnya menjadi tak sampai. Sebagai warga negara yang memiliki hak memilih dan dipilih, Bustami akhirnya memutuskan untuk tidak menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Padahal kiprahnya pada bulan-bulan pertama sempat menuai pujian. Dia bergerak cepat, mempersiapkan dan menuntaskan berbagai beban warisan yang ditinggalkan Gubernur lama Nova Iriansah yang nyaris tidak peduli dengan pelaksanaan PON dan penyelesaian jalan tol. Disusul kepemimpinan Ahmad Marzuki, seorang jenderal bintang 2 yang semula dinilai kuat, tapi ternyata lemah dan disorientasi. Disinilah sebenarnya walau terkesan terlambat, tapi Safrizal hadir dengan waktu yang tepat. Jika tak elok disebut kondisi Aceh sedang genting. Sebenarnya dia sudah punya kesempatan beberapa kali untuk pulang ke Aceh, membenahi tanah kelahirannya. Pertama pada tahun 2022 lalu, tapi Presiden Joko Widodo lebih memilih Ahmad Marzuki untuk melanjutkan kepemimpinan di Aceh pasca selesainya tugas Nova Iriansah. Malah Presiden Jokowi justru memperpanjang untuk tahun kedua, walau tak sampai alias dicopot di tengah jalan, sehingga kesempatan Safrizal kembali tertutup. Artinya pada tahun kedua juga Presiden Jokowi mempercayakan Aceh kepada Ahmad Marzuki. Lalu terbuka kesempatan ketiga saat Jokowi mencopot Ahmad Marzuki dan menggantikannya dengan Bustami Hamzah. Nama Safrizal sempat juga mengemuka dan lagi-lagi kesempatan itu akhirnya kandas. Dan baru pada kesempatan keempat di paruh akhir jelang berlangsungnya PON dan pilkada serentak, Presiden melalui Mendagri Tito Karnavian mengirim Safrizal sebagai PJ Gubernur Aceh. Tito mengakui dia tidak punya pilihan lain kecuali menempatkan Safrizal yang sedang menjalankan tugas sebagai PJ Gubernur di Provinsi Bangka Belitung ke Aceh. Mantan Kapolri itu mengakui juga jika Safrizal sangat paham dan menguasai Aceh sebagai tanah kelahirannya. Sahabat titik balik, saya kenal Safrizal, tapi tidak begitu akrab. Itu terjadi ketika dia masih menjadi seorang lurah di Kecamatan Bandar Sakti, Kota Losmawe, Kabupaten Aceh Utara, sekitar tahun 1994 silam. Termasuk saat dia menjadi sekretaris camat atau sekcam Kecamatan Makmur, Kabupaten Aceh Utara pada tahun 1998. Nah ketika itu atau pada tahun-tahun 93-94, ketika itu di Aceh Utara belum mekar atau terpecah menjadi 3 wilayah. Pertama adalah kota administratif yang kemudian berubah menjadi pemerintah kota Losmawe serta terpecah menjadi Kabupaten Biren. Ini bersamaan dengan aktivitas saya sebagai pengurus HMI Cabang Losmawe serta pengurus DPD 2 KNPI Aceh Utara. Selebihnya saya sempat lost kontak dengan Safrizal. Saya ketahui kemudian di tahun 2001 Safrizal hijrah ke Jakarta dan bertugas di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan mengawali karirnya sebagai Kepala Seksi Aceh dan DKI Jakarta, Subdit Otonomi Khusus di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Dan setelah 30-an tahun lebih, saya hanya berkomunikasi melalui telepon dan pesan WhatsApp.
Entah itu sebabnya saat muncul beberapa figur calon pejabat gubernur Aceh untuk menggantikan Nova Iriansyah ketika itu, saya pribadi tidak menyebut nama Safrizal. Ketika sejumlah sumber di Jakarta ada yang bertanya kepada saya, mungkin ya itu tadi karena belum sempat bertemu muka setelah tahun 1994 itu. Namun pada Rabu 5 Oktober 2022 lalu bersama rekan-rekan saya bertemu Safrizal di ruang kerjanya di Kementerian Dalam Negeri. Kami berdiskusi mengenai rancangan perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau UUPA yang saat itu memang dimunculkan kembali oleh anggota DPR RI dan DPR Aceh untuk dilakukan beberapa perubahan-perubahan. Sebagai birokrat karir, Safrizal menurut saya memang cerdas. Pemikirannya juga logis dan taktis. Sejak itulah antara saya dan Safrizal saling berkomunikasi lebih intens. Puncaknya beberapa waktu lalu atau sebelum Presiden Joko Widodo memutuskan Safrizal untuk dikirim ke Aceh sebagai pejabat gubernur Aceh sebagai ketua media propaganda tim pemenangan daerah atau TKD Aceh Prabowo Gibran pada Pilpres 14 2024 lalu, saya dihubungi dan ditanya oleh sejumlah sumber tentang sosok yang pantas menggantikan Bustami sebagai pejabat gubernur Aceh. Ketika itu baik media, terutama media lokal sempat mewartakan atau memberitakan 3 nama, salah satunya adalah Irjen Kemenak yang juga putra Aceh atau yang disebut-sebut teman dekatnya Bustami Hamzah. Tapi tanpa berpikir panjang dan meminta izin kepada Safrizal, saya langsung menyebut dan menjawab pertanyaan dari sejumlah sumber di Jakarta bahwa Safrizal lah yang paling layak untuk dikirim kembali ke Aceh untuk menggantikan Bustami yang memang harusnya kesempatan itu sudah dia raih sejak 2022 lalu. Bagi saya, mungkin itulah cara untuk menembus kembali, kalaulah boleh dikatakan, satu kesalahan yang telah saya buat 2 tahun lalu dengan tidak mendukung Safrizal sebagai pejabat gubernur Aceh. Hari ini, saya sekali lagi benar-benar harus angkat tangan terhadap tindakan dan sikap serta keputusan cepat yang diambil. Sebagai contoh misalnya, beberapa waktu lalu saya coba membangun komunikasi dengan PJ Gubernur Aceh Safrizal terkait masalah pelepasan atau kondisi situasi atlet Aceh menjelang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara. Safrizal langsung merespon dan langsung bersikap. Pada hari itu juga sebuah keputusan diambil agar atlet Aceh segera diputuskan atau dilepas untuk menuju PON 2024. Safrizal juga berjanji akan mencari cara atau jalan agar bonus untuk peraih medali emas dari kontingen Aceh akan ditingkatkan. Dia akan membangun komunikasi dengan DPR, dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk dia bisa mengambil langkah-langkah tersebut. Saya juga mendengar sendiri bagaimana Safrizal memotivasi atlet-atlet Aceh untuk bisa bertarung meraih prestasi gemilang di pekan olahraga yang paling bergengsi dan belum tentu 100 tahun ke depan Aceh akan kembali menjadi tuan rumah. Terima kasih Pak Safrizal. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi